Misi, Assalamualaikum. Apa benar ini dengan rumah konsul kelana jiwa? Rumah konsul kelana jiwa, iya benar. Oke, baik. Silakan masuk. Oh, nih, Silakan terima kasih, duduk Mbak. ya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Di sini nggak apa-apa ya? Ya, Oke, silakan duduk baik. sini. Siap. Baik, selamat datang di Rumah Konsultasi Kelana Jiwa. Perkenalkan, nama saya Nabila Uda Karadina. Saya merupakan konsultan dari Rumah Konsultasi Kelana Jiwa. Kalau Mbaknya sendiri? Saya dari Trunojoyo, Mbak, Universitas Trunojoyo Madura, dan nama saya itu Yoga, bisa dipanggil Yoga saja, Mbak. Bisa dipanggil Mas Yoga. Yes, gitu. Sudah semester berapa, Mas? Semester akhir, Mbak. Alhamdulillah sudah Semester melaksanakan akhir. skripsi. Oh, sudah skripsi ya? Yes, betul. Baik. Mungkin mau minum? Oh, enggak, Mbak. Ya, Makasih. terima Terima kasih. kasih. Baik. Untuk tujuan ke sini ada apa ya, Mas? Ini boleh saya minum? Oh, Oke, Mas. boleh. Makasih ya, Mbak. Jadi ini, Mbak, saya hari ini mau konsultasi dengan Mbaknya itu seputar masa depan saya, karena kan habis ini kan saya sudah menyelesaikan skripsi. Saya bingung tentang future plan saya itu bagaimana ke depannya. Begitu, Mbak. Gitu ya. Yes. Baik. Itu yang akan dikonsultasikan hari ini? Yes, betul sekali, Baik, Mbak. kebetulan sekali hari ini saya kosong dan saya bisa melakukan konsultasi bersama Mas Yoga. Oh, nggih, makasih, Mbak. Baik. Mungkin bisa dijabarkan lebih luas permasalahan yang sedang dialami. Kalau permasalahan sih mungkin saya hanya sedikit dilema atau bimbang tentang bagaimana ke depan langkah yang perlu saya ambil agar saya tidak salah langkah gitu, Mbak. Baik. Nggih. Mas Yoga ini tadi semester akhir kan ya? Semester akhir, Mbak, betul Jadi sekali. skripsian dan habis ini mau lulus begitu. Yes, betul. Dan sekarang Masnya ini bimbang begitu ya? Iya, Bimbang kenapa, Mas? karena bingung tentang pilihan kedepannya itu mau bagaimana gitu loh, Mbak, setelah lulus. Memang rencananya dari awal itu bagaimana? Kalau dari pihak keluarga sendiri menuntut saya untuk kerja, karena memang ekonomi keluarga kan memang kadang naik kadang turun ya, sedangkan saya punya beberapa adik yang bahkan baru masuk universitas gitu, Mbak. Jadi mungkin harapan dari pihak keluarga agar sedikit membantu perekonomian keluarga gitu. Kalau secara saya sendiri sih saya juga masih belum tahu mau bagaimana. Kalau rencana dari keluarga mungkin merencanakan agar saya jadi guru yang dimana ketika ini selesai mungkin saya akan disekolahkan lagi pada PPG, dan itu butuh 1 tahun, Mbak. Tuh. Nah, sedangkan kalau rencana saya mungkin sekolah master degree atau mungkin S2, yang dimana kan jenjang waktunya juga 1 sampai 2 tahun juga, kurang lebih serupa gitu, Mbak. Saudaranya ada berapa ya kalau boleh tahu? Ada 3 laki-laki semua. 3 laki-laki. Yes, betul. Jadi Mas ini anak pertama. anak pertama, jadi merasa bahwa harus mandiri begitu. Yes, ya? betul sekali. Baik, selain dari latar belakang keluarga tadi, mungkin apa sih permasalahan lain yang membuat Mas ini bingung? Karena sejak kecil dan bahkan ayah saya sendiri sudah tahu kalau saya memiliki keinginan besar untuk keluar negeri gitu loh, Mbak. Karena mungkin ke Jepang atau mungkin ke Rusia atau mungkin negara lainnya begitu. Jadi dengan harapan, sebenarnya itu kan keinginan saya lebih tepatnya, cuman ayah saya tahu dan sangat mendukung agar saya keluar negeri. Cuman ya masalahnya kalau dikaitkan dengan
ekonomi keluarga kan saya juga harus membantu adik-adik saya dan juga ayah saya itu, karena ayah saya juga sebentar lagi mendekati masa pensiunnya kan begitu Mbak. Nah, jadi saya bimbang antara ngambil S2 master degree ini atau mungkin fokus dengan pekerjaan saja. Sedangkan kalau S2 dan pekerjaan, apa mungkin di Indonesia atau mungkin di luar negeri seperti impian saya sejak kecil. Berarti Mas Yoga ini punya impian juga untuk keluar negeri. Oh iya gitu Mbak, ya? betul. Begitu. Rencananya ingin ke mana? Eh, ada cukup banyak rencana sih Mbak, seperti halnya Rusia, Kazakhstan, eh, Pakistan, Mesir dan juga Swiss. Baik. Apakah dari negara-negara itu Mas Yoga ini sudah melihat referensi-referensi yang sudah ada sebelumnya Contohnya Mbak, terkait beasiswa mungkin atau culture-nya mungkin dan bagaimana? kalau seumpama referensi pun nggak terlalu banyak, karena kan saya juga sebenarnya dalam kebimbangan antara ke luar negeri saja atau mungkin di dalam negeri saja begitu. Baik. Kalau dari saat ini perasaan Mas sendiri itu lebih ke ingin di sini saja atau ingin keluar negeri? Tentu kan setiap orang ingin menggapai cita-citanya setinggi mungkin kan Mbak. Iya benar. Nah gitu. Jadi saya juga pun begitu. Jadi saya ingin keluar negeri untuk menggapai cita-cita saya setinggi mungkin. Baik. Kemana saja tadi rencana Aduh, keinginannya? Mbaknya lupa ya. Iya, Oke, Rusia, baik. Nah, Swiss, Pakistan, Mesir dan Kazakhstan. Apakah ada alasan mengapa Mas ini memilih kelima negara ini dari banyaknya negara-negara di dunia? Ada Mbak, yang pertama soal Rusia. Ya. Yang pertama Rusia itu kan memang orangnya sebenarnya antara ramah nggak ramah, sedikit ignoran, tapi kalau seumpama kita bisa memahami mereka, sebenarnya mereka itu orangnya ramah gitu loh, nggak terlalu rasis atau apa, tidak seperti mungkin Korea Selatan atau mungkin negara lainnya gitu. Kalau untuk Kazakhstan sendiri sebenarnya saya ragu karena bahasanya yang sedikit susah, dimana mereka itu bilingual tapi bukan dengan Inggris, yaitu Kazakhstan dan Rusia sendiri. Untuk Kazakhstan sendiri saya berminat karena ada sebuah pusat yang dimana itu adalah pusat atau budaya tentang falconry, yang dimana para pendahulunya berburu menggunakan burung elang atau burung predator Mbak. Lalu untuk Swiss sendiri sebagai salah satu negara yang paling damai, paling kaya dan sebagainya, itu yang membuat saya minat ke Swiss itu sendiri. Cuman resikonya itu besar, selain karena memang komunitas muslim di sana sedikit, bahasa yang digunakan sudah bukan bilingual tapi mungkin multilingual, yang dimana menggunakan bahasa Jerman, Belanda, Rusia dan juga Swiss serta Inggris gitu Mbak. Jadi campuran Yes, gitu ya? sangat amat campuran Mbak. Baik. Nah, cuman sayangnya kalau di Swiss itu selain gajinya kecil tapi resiko ini itu juga besar, seperti lingkungan gitu loh. Mungkin tingkat kriminalitas dan itu rendah, tapi dengar-dengar karena memang ada isu Palestina dan Israel, akhirnya kan sedikit ada isu dengan Islam di sana. Tuh. Kalau seumpama untuk Mesir, di Mesir sendiri sebenarnya sangat menarik saya ya, karena selain ada Al Azhar gitu yang terkenal sebagai universitas tertua, dan juga di sana itu ada banyak orang Indonesia yang pindah entah belajar atau bekerja di Mesir sendiri. Jadi komunitas orang-orangnya itu banyak Mbak, tuh, terutama dari orang Indonesia. Dan untuk agama juga tentunya mudah karena kan sama-sama Muslim di sana Mbak. Gitu. Nah, terus sayangnya kalau Mesir itu gajinya sedikit. Bukan sedikit, cuman standar lah gitu. Standarnya
seperti Indonesia atau bagaimana? kurang lebih sama mbak. Oh, kurang Nah, lebih sama. Oh. sedangkan kalau seumpama di Pakistan saya tuh selain dengan universitas, salah satu universitas terbaik ya di sana, dan di sana itu juga orangnya ramah mbak, mungkin rasis tapi kan enggak, untuk persentasenya itu enggak setinggi negara lainnya gitu sebenarnya, walaupun kelihatannya itu image-nya buruk gitu. Image buruk ini bagaimana maksudnya? Image buruk yang mungkin disamakan dengan orang-orang kelas bawah di India, atau mungkin karena dia ada di Timur Tengah yang dekat dengan Pakistan, dekat dengan Afghanistan dan atau negara Timur Tengah lainnya yang biasa dibilang perang atau mungkin gini gitulah mbak gitu. Namun sebenarnya untuk negara ini sangat welcome ke publik, terutama turis gitu mbak. Nah serta pula saya juga memiliki seorang pacar dari sana mbak. Oh, Gitu. jadi pacarnya orang Iya yes, betul. Jadi biar sekalian gitu loh. Begitu. Cuman jadi kan kalau seumpama saya ngambil ke negara lain, ujung-ujungnya nanti saya juga harus mampir ke Pakistan mbak, karena kan namanya hubungan kan nggak bisa ditinggal terus-terusan, pasti ada titik untuk kembali dan bertemu gitu kan mbak. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari beberapa negara tersebut nih, saat ini Mas Yoga ini lebih condong untuk memilih kemana? Tentunya lebih condong untuk memilih ke bagian Pakistan. Pakistan. Selain karena ada pacarnya tadi ya, juga banyak muslimnya. Iya. Baik. Lalu apakah sudah mencari universitas-universitas yang akan dituju kemudian? Sudah mbak. Apakah sudah mempersiapkan dengan matang? Kalau sekarang sementara belum, karena saya masih fokus dengan skripsi saya, nunggu sidang dulu. Namun apabila sidang selesai kan artinya saya sudah bebas gitu mbak, tinggal wisuda yang dimana nggak perlu persiapan lebih kan. Untuk persiapan lainnya kan ini mau beasiswa kan tadi? Iya kan? jelas mbak. Untuk beasiswa itu kan tidak akan mudah pasti, persyaratannya itu ada banyak sekali yang saya tahu betul, nih. Banyak info-info gitu ya. Apakah sejauh mana persiapan yang sudah disiapkan oleh Mas Yoga ini? Kalau persiapan secara itunya sendiri belum ada mbak, karena kemarin masih dalam tahap survei atau mencari informasi dulu tentang negara yang ingin saya kunjungi untuk bekerja ataupun sekolah mbak gitu. Baik. Selain itu, apakah ada alasan lain mengapa memilih di Pakistan? Ya sepertinya saya udah bilang kan tadi ya. Selain itu nggak ada mbak, jadi untuk menambah efisiensi saja, karena kan dengan usia saya yang sudah lebih dari 22 tentunya, untuk mengejar target daripada terlalu tua, mungkin juga bisa menghemat tiket untuk PP, untuk ketemu dia, dan atau mungkin untuk pulangnya bagaimana nanti, belum lagi untuk menikah juga itu mbak. Jadi sebenarnya cukup, kalau dihitung secara material sebenarnya untung banyak tuh kalau di sana. Untuk usianya kalau boleh tahu usia berapa? 23. Oh 23. Iya betul. Berarti setelah ini rencana mungkin umur 24 sudah S2 begitu? 24 iya, ikut S2 nya. Kalau rencana nikahnya nih mungkin kapan? Mungkin 28 atau mungkin waktu usia 30 lah maksimal mbak, seperti biasa. Kalau untuk usia kerja? Ya secepatnya kan mbak, tentu saja. Baik, selanjutnya jurusan
jurusan apa yang ingin ditempuh di universitas di Pakistan? Sebenarnya di semua tujuan saya yang sudah saya cari selain Pakistan ya, yang 5 negara tadi, tentu jurusan yang pertama ingin saya ambil adalah tentang zoologi. Oh, zoologi. Apa itu Yes, kalau betul. boleh tahu? Jadi jurusan tentang zoo yang dimana kita berfokus bukan pada kebun binatangnya, tapi tentang mengenal binatang-binatangnya. Nah, selain mungkin dalam perawatan, mungkin juga mengenal karakter, asal-usul dan sebagainya, Mbak. Nah, yang terbaik untuk binatang tersebut, gitu. Apakah Mas ini punya minat bakat tersendiri di bidang hewan-hewan? Ada, Mbak. Nah, jadi saya pernah pelihara burung hantu kan ya. Oh, Bahkan sampai sekarang ya. sampai sekarang. Saya nggak pernah gagal dan tidak pernah membiarkan hewan saya mati atau kelaparan. Oh begitu. Yes, Jadi betul. Mas ini pecinta binatang Iya, ya? betul sekali. Ada berapa kalau boleh tahu? Burung hantu ada 1. Oh, ada 1. Gitu. Sejak kapan suka burung hantu? Sudah sejak 2018. Lalu jurusan saat ini apa ya kalau boleh tahu? Informatika. Oh, saat ini informatika. Iya, betul. Berarti sangat menyimpang ya dari zoologi ya. Mungkin iya. Mengapa Mas ini memilih zoologi sedangkan jurusan di sini saat ini itu informatika? Karena memang walaupun saya kuliah di informatika ini pun sebenarnya pilihan dari orang tua, Mbak, gitu. Jadi seumpama pun kalau di persentase tentang pengetahuan saya tentang informatika ini mungkin hanya mengetahui tentang 5% saja, Mbak, yang dimana hanya semester 1 saja gitu. Jadi selama ini pembelajaran tidak paham ya. Namun untuk zoologi atau burung hantu, Mbak, saya bahkan bisa membuat dan bisa memastikan kalau saya bisa membuat sebuah penelitian selama ada dana dan waktu yang diberikan tentang hewan-hewan, terutama tentang burung predator atau burung hantu ini sendiri. Jadi pada tahun kedua saya sekolah, saya merasa kayak saya menemukan passion atau hobi saya yang dimana itu seputar hewan atau burung predator. Dan saya pun juga sangat suka untuk mengedukasi seseorang gitu loh, Mbak. Jadi untuk memberitahu pengalaman atau mungkin pengetahuan yang saya miliki seputar hewan. Jadi begitu. Namun karena memang basic saya RPL, saya mendaftar pada 3 prodi atau 3 jurusan perkuliahan ketika saya lulus SMK, yang dimana 3 itu adalah kehutanan. Di mana itu? Di IPB. Di kehutanan, terus sumber daya alam, dan yang ketiga adalah informatika. Yang sesuai jurusannya. Seperti pada jurusan SMK itu. Namun sebenarnya bukan bidang minat saya di sana. Jadi karena memilih karena yang selaras dengan jurusan begitu ya. Dan itu pun yang ketiga itu direkomendasikan oleh orang-orang sekitar, seperti mungkin guru BK, teman, dan juga keluarga, Mbak. Nah, ketika saya keterima pada pilihan ketiga atau teknik informatika itu, jadi saya tidak bisa mundur, Mbak, karena itu adalah undangan atau jalur undangan lah. SNM. Waktu itu dipanggilnya SNMPTN. Jadi apabila saya membatalkan, nanti sekolah saya akan di-blacklist. Apa adik-adik saya nggak bisa sekolah di sana lagi yang dari SMK gitu, Mbak. Oh begitu ya. Yes, betul. Akhirnya Mas Yoga ini masuk ke Universitas Sriwijaya, jurusan teknik informatika. Sedangkan keinginannya itu bukan di situ, Iya, begitu Mbak, ya. betul. Jadi lalu nih karena setelah tahu bakat minatnya, tadi kan sejak SMA itu tahu potensi bakat minatnya, potensinya. Nah, apakah orang tua mendukung? Sebenarnya saya nggak pernah membicarakan sama orang tua sih, Pak. Tapi sepertinya
orang tua kurang mendukung tentang pilihan saya karena memang saya terkenal pintar dalam hal komputer sejak usia 2 tahun. Kenapa bisa, Mas? Oh iya gitu. Jadi dulu waktu saya kecil itu keluarga saya kan punya komputer. Nah gitu mbak. Nah, padahal saya cuma main saja sudah dibilang pintar main komputer. Apa pintar komputer. Nah, padahal yang saya lakukan setiap hari hanya main game mbak. Gitu. Baik, jadi tetap pandangannya bahwa karena sering pegang komputer, jadi oh anak ini pintar komputer, jadi harus masuk ke jurusan ini. Iya begitu mbak. Baik. Jadi sekarang ketika ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya atau misalnya di S2 ini, Masnya mau ke zoologi karena ingin lebih mengikuti kata hati begitu ya. Mengikuti pilihan hati dan bakat minat yang mbak betul sekali. Mungkin ada alasan lain kenapa harus zoologi. Ya karena saya bisanya cuma itu mbak. Sedangkan Mas ini sudah bertahun-tahun belajar komputer kan tadi kan. Dan Masnya nih tetap ingin lintas minat ke bagian zoologi begitu ya? Iya, jadi contoh lagi nih, seumpama saya sudah belajar di SMK gitu, saya sudah paham mungkin sekitar 50-80%. Nah, tentang pemahaman komputer mbak, tapi kan tingkat kuliah kan juga beda. Akhirnya dari nol lagi, saya belajar pada semester 1 sampai skripsi ini. Dan ternyata yang saya paham cuma semester 1 saja gitu. Jadi semester sisanya ini saya nggak paham sama sekali gitu loh. Nah jadi kayak orang kuliah bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Inggris. Makanya saya milih yang sekiranya saya merasa saya bisa melakukan hal tersebut. Baik, apakah maksudnya seberapa jauh Masnya yakin bahwa Masnya bisa untuk lintas minat melanjutkan ke jenjang selanjutnya di bidang yang bisa dibilang cukup jauh ya? Nah, kalau seumpama itu saya mungkin yakin 100% karena ilmu dari komputer sendiri kan memang nggak ada mbak. Nah Tidak berkaitan. Iya tidak berkaitan karena memang tidak saya gunakan sama sekali dan saya tidak paham sama sekali. Jadi dengan ilmu baru mungkin saya juga bisa. Sedangkan saya kan juga ada basic dan kecintaan terhadap binatang. Gitu. Baik, apakah orang tua atau keluarga ini ada yang tahu? Apakah sudah dibicarakan dengan orang tua? Tentu saja belum mbak. Jadi masih rencana dan keinginannya sendiri. Yes, gitu ya? Betul sekali. Baik, untuk persiapannya katanya kan masih terbilang sangat sedikit ya intinya. Lalu apakah Mas ini sudah mulai mempelajari seperti bahasanya, lalu culture-nya, lalu orang-orang di sana bagaimana? Jadi tentu saja belum mbak gitu. Belum karena kan seperti saya bilang pada awalnya kan ada beberapa negara, bukan cuma satu negara yang dimanapun sebenarnya masalah saya kan bukan hanya bingung lanjut kerja atau mungkin lanjut kuliah. Tapi masalah saya kan juga bingung antara penentu keputusan untuk memilih antara beberapa negara yang saya minati itu. Jadi apabila mungkin saya sudah belajar bahasa Rusia, bahasa mungkin bahasa Jerman atau bahasa Swiss, namun ternyata pada akhir keputusan saya malah memilih Pakistan, yang dimana saya tentu harus belajar dan mengulik ulang kan mbak. Lebih baik saya merencanakan dulu sebelum belajar yang lain-lain tentang budaya atau mungkin bahasa. Setelah saya mendapat hasil akhir baru saya fokus dengan hal tersebut. Tapi untuk beasiswa ini kan beasiswa itu kan ada banyak sekali ya macam-macam. Iya mbak. Apakah sudah mencari informasi tentang beasiswa dari kelima negara tadi?
Untuk sementara hanya Pakistan saja, Mbak. Untuk sementara beasiswa di Yes. Pakistan. Yes. Gitu ya. Lalu bagaimana rencana masnya ke depannya, misalnya setelah misalnya masnya ini sudah lulus, misalnya sudah berhasil lolos untuk ke tahap wawancara, seleksi di beasiswa, akhirnya masuk ke universitas, misalnya anggap saja masnya lolos di Pakistan begitu ya. Lalu pasti kan ada belajar bahasa itu kan. Belajar bahasa 1 tahun, lalu kuliahnya 2 tahun kan kalau master degree. Baik, anggap saja kita 3 tahun. 3 tahun setelah 3 tahun kuliah dan belajar, apakah Mas Yoga ini sudah menyusun rencana ke depannya? Sudah, Mbak. Kalau seumpama itu di Pakistan, mungkin saya akan tinggal atau menikah dengan dia, dan setelah menikah saya akan cari pekerjaan di Indonesia, yang dimana apabila saya sudah mendapat pekerjaan di Indonesia, tentu saja saya akan pindah ke Indonesia, Mbak. Jadi tidak 2 kali jalan bolak-balik begitu. Baik, jadi setelah menyelesaikan kuliah, Masnya mau berniat untuk menikah dan kembali ke Indonesia, lalu bekerja di Indonesia. Iya, seperti itu betul. ya. Apakah sudah ada planning atau gambaran saja nih rencana pekerjaan yang diinginkan? Sebenarnya saya ingin membuka sebuah bisnis gitu, Mbak. Saya ingin jadi leader atau pemimpin dalam bisnis yang saya bangun. Jadi kalau seumpama pun kan kekasih saya kan dari Pakistan. Ya. Nah, apabila saya tinggal di Pakistan, mungkin saya akan membuka sebuah mix budaya Indonesia dan Pakistan gitu, atau membawa budaya-budaya atau hal-hal yang ada di Indonesia saya bawa ke Pakistan, yang dimana agar apabila ada orang Indonesia yang berkunjung mungkin bisa datang ke tempat saya karena mungkin rindu atau mungkin sebagainya dengan Indonesia. Dan apabila saya membuat pekerjaan di Indonesia, saya mungkin akan membuat hal sebaliknya tentang Pakistan tersebut, entah makanan, minuman, bahkan mungkin pakaian dan budaya lainnya. Tapi untuk tujuan besar saya yang mungkin masih jauh, saya ingin membangun sebuah kebun binatang, Mbak. Kebun binatang keren sekali. Iya, Mbak, tentu keren sekali kan, Mbak ya. Iya benar, saya mengapresiasi tujuan Masnya. Begitu. Selain itu, apakah ada kekhawatiran lain? Nggak ada sih, Mbak. Sudah tidak ada ya? Nggak ada, cuman bingung antara memilih yang mana-mana. Dan juga bingung antara kerja, kuliah atau sebagainya, serta pula mungkin kalau seumpama tentang kekhawatiran ya mungkin takut tidak diterima, karena kan kita nggak bisa merangkap kerja dan kuliah, kerja dan beasiswa secara bersamaan untuk sementara. Jadi kalau seumpama saya dapat kerja terus tiba-tiba berhenti karena alasan beasiswa kan kurang etis, Pak, apalagi baru beberapa bulan saja. Apakah Mas Yoga ini mempunyai harapan terkait masa depan? Kalau harapan sih tentunya semua orang mengharapkan rencana yang kita rencanakan akan terlaksana. Iya, Mbak, gitu. Kalau boleh tahu cita-citanya apa? Itu membangun kebun binatang. Membangun kebun binatang. Iya, betul, Mbak. Keren sekali. Oh iya. Baik, kira-kira nih menurut Masnya apakah itu disetujui oleh orang tua? Iya, Mbak, Disetujui. Bagaimana respon orang tua ketika mengetahui bahwa Mas ini? Saya belum nanya sih, Mbak, tapi sudah pasti disetujui. Bagaimana bisa yakin, Mas? Karena saya punya keyakinan, Mbak. Apa keyakinannya, Pak? Disetujui.
Alasannya Mas? Ya karena kan memang ini hobi saya dan uang saya gitu. Jadi ya selama itu nggak mengganggu mereka, sepertinya disetujui. Selama nggak merugikan keluarga, tidak ada masalah dengan hukum dan mungkin rumah sakit dan sebagainya, akan disetujui, Mbak. Baik, jadi Masnya sudah yakin orang tuanya sudah menyetujui. Iya betul, Mbak. Lalu untuk misalnya kerja di Indonesia nih, apa sih kekhawatiran dari kerja di Indonesia? Sebenarnya setiap kerja kan punya resiko, tapi kekhawatiran terbesar ya cuma tentang tempat tinggal dan gaji, Mbak, kalau seumpama bicara tentang kerja. Namun kalau bicara tentang bisnis sih pasti ada kekhawatiran lain-lain, seperti sedangkan sekarang kan Indonesia sedang mengalami sebuah deflasi atau penurunan tingkat minat untuk membeli sesuatu gitu, Mbak. Baik. Jadi Masnya ini memiliki kekhawatiran seperti gajinya Oh iya, betul. yang bisa dibilang rendah, Iya, lalu tempat tinggalnya. iya. Nah, selain itu apa sih rencananya kalau misalkan Masnya ini memilih untuk bekerja di Indonesia? Saya pengen bangun itu, Mbak. Pengen bangun bisnis atau mungkin kebun binatang. Namun opsi lainnya mungkin menjadi seorang pendidik atau guru atau mungkin edukator dalam kebun binatang gitu. Begitu ya. Iya betul sekali, Mbak. Baik, dari yang kita bicarakan tadi, bagaimana? Apakah Masnya sudah cukup? Sebenarnya masih bingung, Mbak. Sebenarnya masih bingung. Bagaimana ya? Mungkin ada solusi atau mungkin bagaimana menurut pendapat Mbaknya sebagai konsultan? Baik, kalau dari saya sendiri ikuti kata hati Masnya, lalu dari potensi sebanyak-banyaknya saat ini. Nah, lalu kembangkan minat dan bakatnya. Lalu karena juga kalau keluar negeri itu kan pasti butuh CV ya. Nah, untuk memenuhi untuk CV-nya biar bisa dipandang bagus, itu menarik, alangkah lebih baik kalau Masnya ini banyak-banyak mengikuti aktivitas lain, misalnya volunteer atau part time atau aktivitas-aktivitas lain yang bisa mengisi CV itu. Iya. Baik. Untuk studi plan sendiri, karena sepertinya beasiswa itu ada studi plan ya. Saya rasa Masnya sudah bisa untuk merancang itu sendiri. Untuk future plan-nya juga saya rasa Masnya tadi juga sudah menjelaskan panjang lebar. Jadi saya rasa Masnya sudah bisa untuk dalam hal itu. Lalu masukan dari saya sih jaga kesehatan ya, karena makasih. ya sama, karena pasti kan di negara orang lain gitu, itu kan pasti kesehatan yang diutamakan, karena kalau ada apa-apa kan orang tua yang bingung begitu ya. Baik, selain itu keuangannya juga mungkin kan Masnya tadi kan bingung sama ekonomi keluarga kan, ya kan. Iya, baik, kalau Masnya beasiswa itu biasanya yang setahu saya beasiswa itu mendapatkan uang saku, tapi dari beberapa pengalaman yang saya dengar uang saku itu masih kurang gitu Mas, untuk hidup, apalagi Masnya kan merencanakan untuk menikah kan setelah itu. Jadi saya rasa kalau misalkan lanjut untuk kuliah di luar negeri, saya sarankan untuk ikut kerja part time juga di sana. Gitu, itu saja sih. Baik. Sudah, Mbak. Baik, tidak ada lagi yang ingin disampaikan? Kemungkinan tidak, Mbak.
Kalau ada yang ingin dikonsultasikan lagi, silakan kembali dan jangan lupa membaca jadi terlebih dahulu ya Mas, karena ini waiting listnya cukup banyak. Saya mengapresiasi pengalaman Masnya, saya mengapresiasi ketersediaan Masnya dalam bercerita kepada saya dan terbuka. Saya akan menjaga rahasia Masnya. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Silakan mengunjungi rumah konsul kelainan jiwa. Baik Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Baik.